Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Summa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun cuacanya dingin, hujan gerimis, ya, kita tetap hadir untuk melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Semoga ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh sebagai amal saleh, amalan yang baik yang insyaallah akan berberat timbangan kebaikan kita. Suatu nanti kita dihadapkan dengan mahkamah Allah di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita fikih sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Sebelumnya fardu sholat, ya. Hal yang wajib yang harus dilakukan waktu sholat, ya. Di sunnah-sunnah sholat ini juga sudah kita mulai kemarin pada pertemuan yang lalu, ya. Di antara sunnah-sunnah sholat itu yang pertama mengangkat kedua tangan, ya. Jadi mengangkat dua tangan itu masuk sunnah sholat, ya. Waktu takbirani, ya. Pada saat mengucapkan takbir, yang pertama mengangkat tangan waktu mengucapkan takbir. Nah, kemarin sudah kita praktekkan juga, ya. Ada beberapa cara disampaikan oleh Rasulullah, ya. Dengan sejajar yang bahu, sejajar telinga di atas, ya, boleh. Kemudian kapan saja waktu mengangkat takbir itu ada beberapa tempat, ya. Ketika takbir atau ihram pertama, kemudian hendak ruku dan bangkit dari ruku, ya. Kemudian yang ketiga bangkit dari sujud, ya, ya. Bangkit sebelum rakaat ketiga, ya. Kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, ya. Ya, jadi bangkit menjelang rakaat ketiga, ya, berarti setelah duduk tahiyat awal, gitu ya. Nah, duduk tahiyat awal, bangkit itu angkat tangan, ya. Kemudian juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Ada beberapa cara juga kemarin, ya. Ada yang telapak tangan saja, telapak tangan, atau pergelangan sama pergelangan, ya, yang sejajar, ya. Juga, ya, untuk meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, ya. Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri ketika mengerjakan sholat. Ya, itu hadisnya. Jadi meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan ketika sholat, ya. Ya. Kemudian membaca doa iftitah, ini juga bagian dari sunnah, ya. Membaca doa iftitah, ya. Boleh ditinggalkan, boleh, ya. Tapi rugi kalau ditinggalkannya sunnahnya, nih. Gak dapat pahalanya kita, ya. Untuk bacaan doa iftitah ada beberapa bacaan, itu disampaikan juga dan sudah diterjemahkan juga kemarin oleh Ustaz Nurnalis, ya. Ya, mulai dari Allahumma ba'id, ya, baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minan danas. Allahumma ghsilni min khataaya bil
Iya, ada menyebut bil ma'i wasalji wal barad, atau juga dalam hadis disebutkan bisalji wal ma'i wal barad, saljinya dulu. Bisalji wal ma'i wal barad. Ya. Bisa baca ini hadis dari Abu Hurairah, kemudian hadis dari Ali, ini panjang, wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma anta mulk la ilaha illa anta Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi, dan terus panjang. Ya, tapi yang biasa kita baca separuhnya yang ini, hadis Ali ini. Sampai wa ma ana minal musyrikin. Ya kan? Ada lagi hadis dari Umar. Ya, ini pendek bacanya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka. Ya. Nah, ini bisa juga ya, itu doa iftitah. Ya, jadi Nabi itu kalau salat setelah takbir dia berdiam sejenak. Diam sejenak itu apa yang dibaca Nabi ini dia. Ya. Terkadang Nabi baca ini, kadang baca ini, kadang baca ini. Jadi boleh, ya nggak boleh tidak usah diperselisihkan. Ya, terserah kita mau baca yang mana, gak ada pilihan bagi kita. Ya, para ulama juga menyebutkan sebaiknya ditukar-tukar juga. Ya, nggak mesti itu terus gitu ya, supaya kita juga hafal yang lain. Ya kan? Sementara cuma itu aja yang hafal Ustaz. Sementara cuma itu yang hafal, ya itu aja dulu. Ya, dibelajar juga yang lain gitu ya. Ya. Karena sampai kita memahami maknanya gitu ya. Nah, karena kalau wajah tu wajhiyah itu ya, wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya. Ini menguatkan akidah kita sebenarnya ya. Musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin ya. Bukan wa ma ana minal muslimin ya, jangan terbalik-balik. Ya. Nanti baca wa ma ana minal muslimin, saya bukan orang Islam ya. Yang kebalik ya. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, apa? Nusuk apa? Sembelihanku semuanya. Maka sini bukan ibadah, ya udah kurban. Wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi Rabbil alamin, hanya milik Allah Rabb sekalian. La syarika lahu, tiada sekutu baginya, bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, wa bidzalika, dan seperti itu umirtu, aku diperintahkan. Ya. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Ya. Ya, termasuk golongan orang-orang muslimin ya, seterusnya. Itu doa iftitah ya, ada beberapa. Kalau di sini umpamanya dituliskan oleh oleh Said Sabiq ada 7 ini. Ada lagi hadis dari Asim bin Humain ya. Doa iftitahnya Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini. Bisa itu. Atau dari Abdullah bin Auf, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadik ya fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima tulifu fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Panjang ya. Hadis dari Nafi' ya bin Jubair, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafathihi wa nafthihi. Ya, ini bisa juga doa iftitah. Ya, banyak ya. Ada 7 sini dia sebutkan. Hafal baru 1 2 lah ya. Ya, sama Allah bawain. Alhamdulillah ya, tidak hafal lagi. Ya, kita ganti-ganti bagus juga. Oke, nah itu doa iftitah ya, atau doa istiftah, doa pembuka ya, doa pembuka.
Setelah itu termasuk sunnah juga membaca isti'adzah, membaca ta'awuz, ya. Seorang musalli, seorang yang mengerjakan sholat disunahkan membaca isti'adzah setelah membaca doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka wa idza qara'atil Qur'an fastami'u wa idza maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila hendak membaca Al-Qur'an maka berta'awuz. Ya, surah An-Nahl ayat 98. Ya, apabila baca Quran maka berta'awuz dulu. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' yang tadi juga disebutkan, yang telah disebutkan di atas, ya, termasuk doa itu tadi, Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ya. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan yang terkutuk, ya, sampai akhir nanti min hamazihi wa nafasihi wa nafthihi, ya. Nah, ini isti'azah yang dibacanya oleh Nabi, ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Nafi ini. Kemudian membaca isti'azah, ya, suara dengan pelan, ya, jadi bacanya nggak terlalu kuat, nggak seperti membaca, kalau ada sebagian membaca basmalah dengan suara kuat, ya, isti'azah baca dengan suara pelan dalam hati, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, ya. Ya. Kemudian di sini juga sebutkan membaca isti'azah hanya disunahkan pada rakaat pertama, ya. Di rakaat kedua tidak lagi membaca isti'azah, ya. Dalam hal ini ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Para murid Imam Ahmad, ya, menarik inti dari kedua pendapat seputar apakah bacaan dalam sholat itu hanya merupakan satu bacaan sehingga isti'azah cukup dibaca satu kali, atau apakah yang dimaksud dengan bacaan dalam sholat itu adalah bacaan dalam setiap rakaat. Maka tidak, ya, memperselisihkan. Jadi ada dua pendapat di sini. Ada pendapat mengatakan bahwa membaca isti'azah itu cuma satu kali saja, yaitu pada rakaat pertama, ya. Karena itu yang memulai bacaan, karena bacaan itu dianggap berlanjut. Jadi rakaat pertama, kedua berlanjut bacaannya. Jadi bacanya sekali saja, ya, nggak terpisah dengan rakaat. Ada baca yang mengatakan membacanya setiap rakaat, karena setiap rakaat memulai membaca Al-Quran. Kan ayatnya tadi gitu, apabila ingin membaca Al-Quran baca isti'azah dulu. Ya, maka ada dua pendapat ini. Maka buat kamu Imam itu nggak perlu diperselisihkan, silahkan. Ya, kalau membaca isti'azah juga pada rakaat kedua silahkan, atau hanya di rakaat pertama saja, tafadhol, tidak apa-apa, ya. Ya. Ini membaca isti'azah, ya, sebelum membaca surah, ya, membaca ayat Al-Quran. Kemudian selanjutnya termasuk sunnah juga adalah mengucapkan amin, amin, ya. Amin setelah mendengar bacaan Al-Fatihah, ya. Ustaz, kalau baca bismillah sunat juga, Ustaz? Sudah kemarin kita bahas baca Al-Fatihah, ya, termasuk. Sudah dibahas dalam. Sebenarnya tentang jadi Al-Fatihah dengan basmalahnya sekaligus ada tiga pendapat. Untuk ayat. Untuk ayat, ya, jadi ditentukan adalah ta'awuz. Di sini dibahas tentang ta'awuz dalam membaca ayat, kecuali ada sebagian mengatakan kecuali ayat itu mulai dengan ayat yang awal, ya, dimulai dengan basmalah. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu, ya. Ya. Tapi kalau baca basmalah itu yang dipastikan apakah jahar, sir, atau tidak baca sama kali sebelum membaca Al-Fatihah. Yang ayat maksud saya. Iya, maksudnya itu yang ayat itu tidak dibahas tentang itu, tidak diperselisihkan tentang itu, ya. Maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum membaca ayat itu ada baca basmalah kalau ayatnya dari awal, kalau ayatnya tidak dari awal tidak, sebagai macam itu. Tapi kalau ayatnya tadi tidak disebutkan membaca basmalah sebelum baca ayat. Sebelum baca ayat itu membaca ta'awuz yang disunahkan, bukan basmalah. Karena basmalah itu sebelum memulai pekerjaan malah.
Ada hadisnya sebelum memulai semua pekerjaan. Maka kata Rasulullah, ya, kullu amrin tibalillah yabda'u bi bismillah basmalah bahwa apa setiap amalan perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus, ya, nggak ada pahalanya. Artinya basmalah maknanya adalah memulai pekerjaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita tujukan pekerjaan itu Allah SWT, ya marzatillah, maka dapat pahala. Kalau tidak, ya, maka dia terputus kata Rasulullah SAW. Kalau lupa mengucapkan basmalah gimana Ustaz? Lupa. Bismillah ya ala awali wa akhirih. Bismillah dari awal sampai akhir. Kalau lupa baca basmalahnya. Tapi kalau kebiasaan nggak lupa ya Ustaz. Karena biasa udah lupa ya. Tapi aneh juga kalau biasa tuh bukan nggak lupa, terbaca tapi nggak paham, nggak apa? Karena itu biasa aja, nggak dimanai, itu bahaya juga. Oke, baik. Ya, itu membaca isti'azah. Nah, kemudian kita lanjutkan membaca amin. Ya, karena Rasulullah SAW idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yusmi'a ma yalihi min saffil awwal. Ya. Ini hadis dari Abi Hurairah. Apabila Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin. Ya, beliau memperdengarkan ucapan itu kepada kaum muslimin yang berdiri pada barisan pertama. Berarti nggak terlalu kuat. Ya, dengar saf pertama. Ya. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan hingga kaum muslimin yang berdiri barisan pertama mendengarnya, ya mereka ikut mengucapkan amin. Nah, jadi dengar oleh yang saf ini, mereka juga ikut mengucapkan amin sehingga masjid bergetar. Kuat berarti karena semuanya ikut baca amin. Ya. Perempuan nggak baca amin juga nggak? Yang saf pertama yang di depan. Ya. Diriwayatkan juga oleh Hakim, ia berkata hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. Ya, ini ada sahih menurut Bukhari Muslim, ada sahih menurut Bukhari saja, Muslim saja ada. Ya. Hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Bukhari Muslim. Diriwayatkan juga oleh Daruqutni, ia berkata seadanya sahih. Ya. Wa'il bin Hajar berkata aku mendengar Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu beliau mengucapkan amin dengan suara panjang. Amin, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ya, Abu Daud juga diriwayatkan dengan redaksi ketika mengucapkan amin, Rasulullah melantangkan suaranya. Hadis ini dinilai sahih oleh Tirmizi. Ada beberapa banyak hadis mengenai itu. Ya. Ada tadi hadis yang hanya dengar oleh saf pertama. Ada hadis dengar oleh saf pertama, terus diikutkan oleh jemaah yang lain. Ya, sehingga suara yang kuat bergetar mesti kuat berarti kan. Ada hadis juga mengatakan ya, bacaan aminnya itu panjang. Amin. Ada kita dengar amin, ya. Amin. Ya, kalau Imam Mekah kata dengar sudah situ kalau baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu sedikit aja. Tidak seperti itu. Ya. Kemudian Allah berkata, aku mendapati 200 sahabat Rasulullah SAW di dalam masjid ini. Ketika imam membaca waladdallin, aku mendengar ucapan amin mereka bergema. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ya, tidak pernah kaum Yahudi mendengki kalian sebesar kedengkian mereka terhadap kalian ketika kalian mengucapkan salam dan amin dengan serempak di belakang imam. Gitu. Jadi ternyata itu dibenci oleh Yahudi. Ya. Yang paling dibenci oleh Yahudi nampak kekompakan umat Islam. Ya. Ini ternyata umat Islam itu kompak. Hah? Salat subuh rame benci oleh itu. Iya. Salat subuh juga gitu ya. Ada hadisnya Pak. Berarti ini banyak nih hadisnya terhadap. Oke. Nah, itu berkenaan dengan amin. Jadi kita ikutkan di belakang mengucapkan amin. Ibu-ibu juga ucapkan amin, tapi nggak boleh suaranya kan dijaga. Ya nggak kuat seperti yang diucapkan oleh bapak-bapak di depan. Ustaz, untuk yang berjemaah Ustaz,
ketika imam mengucapkan Allah Dhalim, nunggu imam amin dulu, atau kita langsung mengatakan amin sebelum imam mengatakan amin, atau bersamaan gitu. Ya ini nih selanjutnya nih, disunahkan mengucapkan amin barengan dengan imam. Nah, ini belum sampai lagi. Nggak tahan ya. Nggak tahan ya. Kalau nggak ucapkan amin Ustaz, kan ada yang diam itu gimana Ustaz? Iya, ini kan sunnah. Sunnah kan kita bahas ini masalah-masalah sunnah. Di sini kayaknya ada yang duluan pada imam kan? Ada dulu imamnya. Imam belum amin jadi amin ya. Kita bacakan hadisnya ya. Kaum muslimin sunahkan mengucapkan amin berbarengan dengan ucapan imam, tidak terlambat dan tidak mendahulunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Fa inna malaikata yaquluna amin wa innal imama yaqulu amina faman wafaqa." Ya. Apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian faqulu, ucapkanlah oleh kalian amin. Ya, jemaah ikut amin bersama dengan imam. Berarti apabila imam telah baca waladdallin, ya, maka baca amin, malaikat juga akan membaca amin, ya, dan imam juga membaca amin. Ya, sama-sama membaca amin, ya. Jadi berbarengan. Jadi di sini disebutkan ucapan amin yang berbarengan dengan ucapan malaikat, dosanya diampuni, baik dosa yang lalu maupun dosa yang belum dikerjakan. Ini keutamaannya. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nanti ya, ada di jilid 1 halaman 198. Perempuan diam aja saya. Membaca amin tapi dengan tidak suara yang kuat. Naikkan di suaranya. Ya. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata yaquluna amin wa innal imama yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, apabila imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kalian baca amin dan malaikat-malaikat membaca amin dan imam membaca amin, ya. Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaika, kalau bersamaan dibacanya aminnya imam, aminnya malaikat, ya, aminnya makmum bersama-sama, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Ya. Kemudian juga dari Abu Hurairah hadisnya, ada 3 hadis semua dari Abu Hurairah. Idza amana al-imamu fa aminu fa inna ma wafaqa ta'minu ta'minal malaikati ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam membaca amin, kalian membaca amin, ya. Fa inna man wafaqa, maka sungguh siapa yang bersamaan ta'minuhu ta'minal iman, baca aminnya sama dan bacanya amin malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosa yang telah berlalu. Ya. Itu di antara fadilah, ya, keutamaannya kita membaca amin, ya, maka kita disunnahkan untuk membaca amin, ya, bersamaan dengan imam. Jadi gak diam aja, baca amin, ya. Kalau yang bapak bisa dengan suara yang kuat, ibu-ibu dijaga suaranya, karena suaranya adalah, ya, aurat juga, ya, aurat. Ya. Kemudian arti amin, apa arti amin? Ya, ya, lafal amin, ya, dengan huruf alif dibaca pendek atau panjang, ya, tanpa tasydid, ya, di atas huruf mim, bukanlah bagian dari surah Al-Fatihah. Lafal amin merupakan doa yang berarti ya Allah kabulkanlah. Jadi boleh amin atau amin, boleh, ya. Tapi jangan digabung, tidak ada tasydid di mimnya. Bukan amin, nah. Ada
Ada nggak dengar baca seperti itu? Enggak. Amin ini. Ada ya? Aduh. Ada anak-anak, ada bapak juga ya. Ya, mau baca tidak ditasydidkan. Jadi bacanya panjang. Boleh panjang ya. Amin atau amin boleh. Ya. Tapi kalau mama kalau saya kalau yang pendek itu non muslim kan amin gitu ya. Amin gitu ya. Amin. Amin malah. Kalau non muslim amin. Amin. Ya. Inggris. Gitu ya. Ya itu sih boleh dibaca panjang atau dibaca pendek. Ya, sama maknanya adalah perkenalkan ya Allah. Itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah itu sampai waladhdallin gitu. Ini doa. Karena kan di Al-Fatihah itu kan ada doa kepada Allah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan-jalan bagi mereka yang engkau ridhoi. Yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang maghdu yang kemurkai ghadaba yang dimurkai, waladdallin bukan jalan orang yang sesat. Sebagian tafsirnya maghdu itu orang yang dimurkai itu adalah Yahudi, yang dimurkai adalah Allah, ya. Dhalin itu adalah Nasrani yang sesat, ya. Nah, kata doa, nah, maka kita setelah itu kita jawab amin, ya. Perkenalkan saya Allah, ya. Kata orang Nasrani itu kitab yang sesat. Ustaz, masalah panjang pendek tadi Ustaz, yang A-nya yang panjangnya, A-nya yang panjang, min-nya tidak begitu panjang, atau A-nya sedikit panjang tapi min yang panjang. Misalnya begini Ustaz, ada pula ini pernah saya dengar kajian tentang amin tadi itu, ada yang mengatakan begini, berbeda maknanya kalau amin beda dengan amin, beda dengan amin. Gitu ya. Iya, ada yang membedakan, ada kata-kata amin itu adalah aman. Ya, ada yang perkenalkan ya Allah, yang mana yang sini disebutkan oleh Sasabi itu bisa yang panjang A itu amin. Kalau min itu karena man arif disukun kalau di dalam ini kan. Amin, ya. Man disukun itu bisa panjangnya 2 harakat, bisa panjangnya sampai 6 harakat. Karena Boleh. lambang yang ini Ustaz. Itu di A-nya. A-nya itu ada lambang itu. Ya, itu menunjukkan lebih panjang. Maka sini disebutkan oleh Sasabi itu yang bacanya panjang A-nya boleh atau dipendekkan A-nya. Kalau di mim-nya itu juga boleh panjang, boleh pendek. Karena arti sukun itu boleh 2 harakat, boleh sampai 6 harakat. Boleh. Yang Ya. salah itu kalau yang amin gitu Ustaz. Amin itu ada panjangnya. Kalau amin tidak ada panjangnya itu aman ya, ada panjangnya. Nah, itu yang bacanya nggak benar mungkin ya, karena nggak sesuai kaidah bacaannya. Ya. Nama-nama orang banyak nama amin itu. Amin ya, hanya nama orang amin ya. Aman, ya. Aman, ya. Artinya aman. Ya, aman, Bagus aman aja lagi nama. aman. Ya. Ini kan kita nggak ngomong aman ya, kita ingin supaya doa kita diperkenalkan, gitu kan. Nah itu Ustaz, kembali tentang amin tadi. Kalau setelah imam membaca Pak Al-Fatihah itu memang aminnya panjang. Tapi ketika kita mengaminkan doa, yang selalu kita dengar itu amin. Amin, Amin. amin. Panjangkan A-nya. A-nya dipanjangkan. Iya, amin. Ya, minimal min-nya 2 harakat. Amin. Ini karena mim. Itu doanya lama kan tuh Bang. Nggak tahan lagi, udah lapar kan, amin ya. Cepat makan. Ya. Amin.
Ada penonton. Iya. Kau tahu tak Riko? Udah ada Ustaz yang tidak datang. Udah berangkat, ketua udah berangkat. Kena bilang lah. Baik. Nah, sunnah berikutnya setelah membaca amin di Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah, membaca surah, ya. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca satu surat setelah membaca surah Al-Fatihah. Seorang musalli, seorang yang mengerjakan salat, disunahkan membaca suatu surah atau suatu ayat dari Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah pada 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat salat Jumat, 2 rakaat pertama salat zuhur, 2 rakaat pertama dari salat asar, 2 rakaat pertama dari salat maghrib, 2 rakaat pertama dari salat isya, dan pada setiap rakaat salat sunnah. Ya. Nah, iya. Qatadah meriwayatkan bahwa pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur Nabi SAW membaca Ummul Kitab dan 2 surah. Pada 2 rakaat berikutnya beliau hanya membaca Ummul Kitab. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayatnya kepada Qatadah dan para sahabat. Beliau membaca bacaan yang sangat panjang pada rakaat pertama, tidak panjang bacaan beliau pada rakaat yang kedua. Ini cara membacanya. Jadi yang dibaca ayat itu tadi, ya 2 rakaat pertama, ya. Kalau subuh kan 2 rakaat, berarti kedua-duanya baca ayat setelah Fatihah. Salat zuhur hanya 2 rakaat pertama saja, 2 rakaat yang kedua tidak, ya. Salat asar juga seperti itu, salat isya juga seperti itu. Salat maghrib 2 rakaat pertama baca, 1 rakaat yang kedua, yang ketiga itu tidak. Untuk sholat sunnah setiap rakaatnya baca, karena memang sunnah itu kan biasanya 2-2, ya, walaupun ada yang mengatakan 4-4, kalau yang 4 juga dibaca setiap rakaatnya 4, ya. Bukan berarti kalau ada yang melakukan 4-4 tarawih itu 2 rakaat baca, 2 rakaat 2 tidak, tapi setiap rakaatnya baca. Untuk sholat sunnah setiap rakaatnya baca, ya. Kemudian cara baca Nabi itu kata Qatadah, ya, Nabi membaca lebih panjang pada rakaat pertama dan lebih pendek, ya, pada rakaat kedua, ya. Walaupun ada juga yang berpendapat lain tentang hal itu, ya. Ini hadis yang dibalik ada, ya, hadis dari Bukhari juga di Muslim, ada di Nasa'i, ada Tirmizi, ya, dan Ibnu Khuzaimah juga ada hadis itu. Berarti saat pada rakaat 3 sholat isya Gak baca ayat. Bolehkan ya? Gak baca ayat, gak ada contoh kan Nabi baca ayat lagi. Karena tahu hukumnya sunat juga, kan? Gak. Boleh juga baca. Kalau misalnya gini, pada kali 3 ke 4 itu kita udah selesai baca Al-Fatihah, tapi umumnya belum rukuk gitu. Ya, diam aja. Lo nggak perlu ditambah dengan baca. Tunggu imamnya rukuk. Nggak perlu tambah baca surat ya. Iya, karena ada contoh kan Nabi baca surat kan. Itu nggak boleh ya. Wallahualam, saya tidak bisa mengatakan tidak boleh, tapi kalau dalam hadisnya, ya, Nabi tidak membacanya. Ya. Jadi kita diam. Kadang mesti waktu baca ayat surat juga. Ya. Yang baca kalau dalam salat jahar, ya, dan dalam salat berjamaah yang membaca imam kan, kita hanya baca Fatihah di salat salat di salat jahar justru malah nggak baca sama sekali jamaah makmumnya. Ya, Al-Fatihah dibaca oleh imam, sebagian yang mengatakan seperti itu, ya. Kemudian makmum hanya mendengar saja, ya. Kalau baca ayat juga, karena juga gini, kalau waktu imam membaca ayat kita membaca Al-Fatihah agak konsentrasi juga gitu, ya kan? Karena apalagi ayat yang dibaca imam itu ayat yang kita hafal juga gitu. Ya kan, maka sebagian mengatakan waktu imam membaca Al-Fatihah kita diam, simak Al-Fatihahnya itu. Tapi jarang Ustaz, yang imam membaca surat itu makmumnya hafal juga, ya jarang. Caranya kita mungkin orang yang banyak hafalnya. Saya nanya lagi sebelum nanya. Kalau sebaiknya misal pada saat misalnya ada juga kadang imam itu dia tidak baca Fatihah buat kita, begitu tak habis takbir langsung baca ya. Al-Fatihah. Nah, kita makmum ini sebaiknya tidak membaca doa Al-Fatihah atau kita membaca. Ada yang langsung ya Allah Akbar Alhamdulillah itu ada gitu ya.
Nah ini perhatikan ya imam. Jadi imam mesti tahu ini juga gitu, fikih tentang sholat. Itu juga pas imam Ustaz. Iya. Seharusnya imam diam Pendek sebenarnya. ya, Ustaz. Nah, kalau pendek mungkin ya. Bila walhamdulillah wasyallahu subhanallah berkata wasilah sampai situ aja kan. Mungkin gitu. Jadi kita bisa baca yang pendek juga. Oh. Baca yang pendek bisa yang tadi yang tahu tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafsihi wa nafihi wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafasihi wa nafthihi, kan pendek itu. Ya kita seterawih baca gitu ya, kan pendek ya, karena panjang suratnya. Oh seterawih nggak mau baca sama sekali. Iya, Ya? rata-rata gitu. Oh gitu ya. Langsung. Ya seharusnya ada baca sunnah. Ya minimal kita baca tahu sama sunnah insyaallah. Ya, baca sejenak lah. Ya. Untuk mendapatkan sunnahnya. Kan sayang kan, nggak sunnahnya kita tinggalkan. Ya. Tapi ini Nabi sebetulnya tidak menyebutkan bacaan-bacaan tertentu dalam setiap sholat, walaupun ada beberapa hadis yang menunjukkan ya di sholat-sholat sholat-sholat tertentu ada ayat tertentu yang dibaca oleh Nabi. Tapi para ulama menyebutkan tidak harus ya, membaca surat tertentu. Ya, di sini saya sampai juga mengatakan beliau tidak mengkhususkan ya suatu surat tertentu itu dibaca dalam satu sholat tertentu kecuali dalam sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ini selalu Nabi membaca ya, surah Al-A'la, Al-Ghasiyah gitu ya. Nah, gitu. Membacakan bacaan pada rakaat pertama dalam sholat subuh, nah, ini juga sunahkan ya membaca mempanjangkan bacaan dalam sholat pertama pada sholat subuh. Ya. Subuh Jumat itu sajadah itu sunahkan. Sajadah berapa halaman? 3 halaman. 3 halaman berarti 45 baris. Kalau Al-Insan 1, 2, 3, 4, 5, 20 baris ya. Kan 1 halaman setengah ya. Nah, ini boleh panjang sejadahnya daripada Al-Insan. Kalau sajadah itu pakai takbir itu enggak sebenarnya? Nah itu Saya tengok macam-macam. ada yang pakai takbir rukunya, ternyata takbir itu menandakan ruku. Ya. Ada yang mengatakan takbir di menjelang ruku itu ditakbir karena ini ada tanda kalau kita mau ruku ya. Nah, tapi mengatakan takbir itu hanya untuk gerakan sholat yang ini ya. Jadi bangkit dari sujudnya ada pakai takbir lagi, yang tidak pakai takbir lagi itu boleh. Dua versi ya, tak ya? Ya, ada 2 versi tentang itu. Ya. Oke, kemudian sifat bacaan Rasulullah, bacaan beliau panjang. Beliau berhenti di akhir setiap ayat. Beliau memanjangkan surahnya di akhir setiap ayat. Demikianlah perkataan Ibnu Qayyim. Adab disunnahkan ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, seorang musalli, seorang yang sedang salat, disunnahkan ya memperindah suaranya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Zuyyinu aswatakum bil Qur'an." Ya. Hiasilah suara kalian dengan bacaan Al-Quran. Hadis Abu Dawud, Bukhari, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Jadi sunahkan membaca yang baik ya, dan diperindah suaranya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Orang yang tidak bernyanyi yataghanna itu dengan Al-Quran tidak termasuk golongan tidak membaca Al-Quran dengan bacaan yang diperindah. Nah, oleh karena seperti itu ya, tidak termasuk yataghanna sampai bacaan itu indah ya, ada iramanya gitu ya. Ada tartilnya kalau kita ini. Ya, jadi enggak baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah kan. Ya. Atau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, pakai matrun ya kan. Atau irama-irama lainnya, sanopan, dan sebagainya iramanya. Tapi nggak sampai kayak
musabaqah. Ya enggak. Bismillah, ya gitu kali nanti lama sholatnya. Kabur orang belakang. Baca bismillah ya. Baca bismillahnya 1 menit nih, 2 menit. Ya, jadi berindah dibaca dengan bagus makhrajnya. Al-Quran ini kalau sudah benar, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, itu jadi indah sendiri. Ya, ini luar biasanya Al-Quran itu. Dan akan menjadi tidak indah. Walaupun bacanya pakai irama, tapi tidak benar tajwidnya, tidak benar makhrajnya, benar panjang pendeknya, itu tidak indah juga tuh pasti. Ya. Pasti ada sesuatu yang lain itu dengarnya. Ya, karena Al-Quran sudah pas, bacaan sudah pas, sudah benar gitu. Nggak boleh kita pakai langgam Jawa, pakai langgam Minang gitu, nggak perlu lagi. Ya. Karena baca aja udah benar, itu sudah. Apalagi ditambah dengan musik. Allah Akbar. Dapat chat itu ada yang baca Al-Quran pakai musik. Allah Akbar. Ya, ini luar biasa ini umat hari ini. Ya, ya. Ya, akhir zaman ya. Ya. Kemudian dari hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, in ahsanan nasi sautan bil Quran alladhi idza sami'tumuhu ya hasibtumuhu yakhshallah. Ya, sesungguhnya orang yang suaranya paling indah ketika membaca Al-Quran adalah orang yang jika kalian mendengar bacaannya, kalian ya mengiranya sebagai orang yang takut kepada Allah. Jadi bacaan itu yang membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita takut dengan Allah. Ya. 10 menit lagi ya. Ini bukan takut Allah karena dia membaca itu sesuai ayat azab, dia baca tentang ini juga. Ya, nggak semuanya harus tinggi suaranya, nggak semuanya harus rendah suaranya, nggak buat nada gembira. Ya, dia dalam ayat yang tentang dia ikutkan ceritanya tuh. Gitu. Ya, jadi membuat kita takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya itu suratnya ancaman mungkin dia bisa nangis. Tapi kalau misalnya kabar gembira Nangis ini Pak, bisa ya gitu Pak. Nangis dia ingin masuk itu, dia cerita tentang surga, dia berharap surga itu dapat, sedih juga kan? Ya, jangan-jangan amalan hari ini kan tidak dapat membawa dia kepada surga itu. Nah, gitu. Kan ada khauf dan raja kita kan. Khauf kita dengan ya balasan nerakanya Allah, raja kita, dan itu selalu digandeng sama Allah. Dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang neraka, tentang surga itu selalu digandeng oleh Allah. Ya, selalu didekatkan. Supaya apa? Supaya jelas, jelas mana baik, mana yang tidak baik gitu. Ya, contoh tadi ayat yang tadi kita baca kan, ayat tadi kita baca itu Al-Baqarah ayat 24 dan 25. 24 tentang nerakanya, 25 tentang surganya. Supaya jelas mana ciri orang ke neraka, mana ciri orang ke surga, mana ciri neraka, mana ciri surga. Nah, gitu. Ya sama. Ya, jadi kedua-duanya ya gitu. Ya, bisa membuat menangis, ya, sampai menangis itu betul-betul dihayati. Kita kan susah, gitu kan. Ya, susah nangis itu pertama karena nggak paham. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hati itu udah keras. Ya, dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, nggak juga menangis, nggak juga ini. Bahaya, sifat orang kafir kan. Ya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum alam tunziru la yu'minun juga. Ya. Dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan sama. Aku tuh ada peringatan sana. Ya, tapi dikasih peringatan cuek saja, biasa saja, gitu kan. Jadi faktor tidak menangis itu nggak paham atau memang hatinya keras. Nah, itu. Nah, baca surah Ar-Rahman nangis itu ya. Karena ada juga orang tertentu karena dia telah mendalami beberapa ayat Al-Quran. Ya, kalau baca surah ini karena dia telah baca tafsirnya, setelah dia pahami betul-betul, dia karena nangis tentang baca surah itu. Ya, ada juga yang tidak, gitu ya. Jadi bukan menangis dibuat-buat, ya, bukan dibuat-buat menangis, gitu ya. Kalau ada apa Anisa ayat 33 31 pernah gitu.
Ada tinggal satu barang nangis sih, karena sudah mungkin sudah dipahami kita ya, sudah ini ya. Ya, Tapi, Ustaz, gimana kok paham juga tidak, tapi kok nangis? Itu nangisnya karena tidak paham itu. Udah banyak orang baca dia nggak paham-paham juga nangis. Iya, saya pernah baca tepung hadis, tapi di ini apakah hadisnya sahih atau tidak saya belum ini kan saya pernah dapat di hadis, pernah baca di Ihya Ulumuddin itu dulu. Jadi ada disebutkan hadis tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak pernah menangis baca Quran. Walau saya belum cek nih hadisnya apa ini, yaitu di Ihya Ulumuddin. Saya pernah baca. Ya, di situ juga sebutkan ya kalau tidak bisa menangis baca Quran, maka menangislah karena tidak bisa menangis itu. Karena sewaktu tidak bisa menangis ada masalah di hati kita. Itu yang ditangisi. Masalah itu gitu. Tidak bisa menangis. Iya. Iya. Kok tidak bisa menangis gitu? Berarti ada masalah di hati kita kan? Icak-icak lah menangis kita. Bukan icak-icak menangis, menangis beneran karena nggak bisa menangis itu. Kok nggak pinter-pinter gitu nangis lah deh, Ustaz ya. Kok nggak bisa menangis saya baca Quran? Berarti ada masalah di hati. Masalah itu ditangisinya. Nah, ya. Kok nggak bisa menangis? Kan susah juga kita nak. Ya, itu tadi faktornya gitu kan. Nggak paham tuh harus kita tangisi juga. Kok nggak paham-pahamnya gitu ya? Ya kan? Berarti kita kurang belajar gitu, ya. Ya. Atau Allah belum berikan pemahaman itu. Karena pemahaman itu memberikan Allah. Maka sebelum kita belajar apa doa kita? Zidna ilman, zidni fahman. Ya, bisa Allah kita dapatkan ilmunya, tapi nggak berikan pemahaman oleh Allah. Maka kita minta sama Allah, tambah ilmuku, tambah pemahaman. Ya, zidna ilman, tambah ilmu, warzuqni fahman, berikan pemahaman dari ilmu yang kita pelajari itu. Ilmu yang dipahami itu ilmu yang membuat kita menjadi lebih baik. Itu artinya kalau ilmu itu ilmu manfaat. Ya, tapi kalau ilmu kita dapat tapi tidak ada merubah, menambah baik kepada diri kita, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Nah ya, gak ada manfaatnya. Yang kita minta tambah ilmu, berikan ya manfaat kepahaman kita paham kita. Katanya paham itu perlu pengorbanan. Paham itu perlu pengorbanan. Iya lah, jelas pengorbanan. Ya. Kalau kecil Usaha untuk memahami. kecil juga pahamnya. Iya. Kecil pengorbanan, kecil juga pemahamannya. Salah korban, salah paham. Ustaz, kalau takut Ustaz gimana? Takut pada ayat-ayat tertentu. Takut, kenapa takut? Ya, karena paham bahwa itu suratnya apa, jadi nggak pernah Iya, baca. itu yang membuat dia menangis karena takut deh. Jadi nggak berani membaca itu. Ustaz. Oh gitu, nggak berani baca itu. Ada sebagian juga yang sampai seperti itu, dia nggak sanggup membaca itu, bukan nggak berani, nggak sanggup karena kalau baca itu karena ayatnya nggak sampai di ujung dia baca. Nah ada juga seperti itu ya, karena betul-betul dia mendalami. Jadi bukan berarti kita nggak usah lah baca itu, nggak seperti itu juga. Ini waktu Ramadan SWT membaca ayat ini dalam sholat ini kan kita baca di hadapan Allah. Yang kita baca itulah kata-kata Allah, kalam Allah, dan kita baca itu di hadapan Allah. Dan kata-kata itu menjadi ancaman, mungkin peringatan untuk kita. Ya kan? Contoh ayat kita baca tadi. Ya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Itu Allah yang berfirman kan? Jika kalian tidak bisa melakukan, jika kalian tidak bisa membuat perumpamaan seperti ayat Al-Quran, ya, dan kalian tidak akan pernah bisa membuatnya, takutlah kamu dengan neraka. Fattaqun nar, ya, alladzi waquduhan nasu wal hijarah. Itu Allah yang ngomong, ya kan? Kita bacakan itu di hadapan Allah. Coba kalau posisi kita ada di situ, yang diciptakan itu kita, gitu. Ya kan? Nah, tapi karena nggak paham menangis juga kita. Terkadang kita juga tidak malas menyembah Allah. Kita menyembah Allah nih,
Karena dari 21-nya itu ya Yohanes, wa'budu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ayo sembah Allah. Kenapa kamu menyembah Allah? Allah telah jadikan kalian orang dan orang sebelum kalian. Sembah Allah. Karena kamu itu dijadikan untuk menyembah Allah. Orang tua kamu yang membuat jadinya kamu, yang melahirkan kamu itu diciptakan untuk menyembah Allah juga. Gitu untuk kasarnya gitu. Kalau kita terjemahkan kita ini ke dalam hati kita. Tapi kenapa kita malas juga menyembah Allah? Sampai Allah ingatkan kita di neraka. Terus diam aja kita. Santai aja gitu. Gitu kan? Dan ayat itu kita ada bacakan di mana? Di hadapan Allah kita bacakan ayat itu. Fatakunar, takutlah kalian neraka, kata Allah. Neraka itu apa? Kuduha wa kuduha an-nas wal hijar. Kamu tuh jadi bahan bakar nanti neraka. Nah, gitu kata Allah kan. Kalau diterjemahkan ini. Ya, tapi kita membaca itu di hadapan Allah biasa-biasa aja. Kalau membaca di hadapan orang mungkin bisa lah biasa-biasa, tapi ini kita baca kapan? Di hadapan Allah yang mempunyai kata-kata itu. Nah, gitu. Ya, kalau kita pahami seperti itu nggak tahan kita baca itu. Ya, sampai wabasyiril ladzina amanu, ya gembirakan orang beriman. Ayo, kita sudah beriman nih belum nih? Wa amal soleh sudah lengkap dah amal soleh kita. Ya, yang digembirakan Allah tuh orang yang beriman dan amal soleh. Ya, annalahum jannat, tempatnya neraka, surga. Ya Allah, kita ingin masuk surga ini. Ya. Tapi apakah persyaratan iman dan amal soleh kita sudah bisa menjembatani kita, ya, menjadi wasilah kita untuk masuk surganya Allah ini? Nah, gitu kan? Ya, Allah ingatkan surga itu seperti apa, gitu kan? Ya, sampai di ayat yang 26-nya, ya, Allah tuh gak malu buat perumpamaan seperti nyamuk yang kecil, itu ada manfaat. Ya, ini kita yang besar ini, nah gitu kan? Bandingkan gitu kan? Jadi kalau kita hayati, ini kita ada baca di hadapan Allah, ya kita ucapkan di hadapan Allah, yaitu peringatan untuk kita, ya harapan untuk kita, itu yang membawa menangis tuh kadang, ya. Tapi itu kan tadi kita Umar, kalau nggak pun menangis lah kan nggak bisa menangis itu, nah, gitu. Ya itu tentang ayat yang kita baca pada salat. Maka Rasulullah dalam salat sunnah sampai dalam ayat azab itu sampai berhenti sejenak, menangis dia berhenti, dia berdoa, ya, sampai berdoa, gitu. Berhenti sejenak baca ayat tentang azab, tentang neraka, Nabi berhenti sejenak, berdoa minta ampun dari neraka, dijauhkan neraka itu, gitu. Sampai seperti itu dalam sunnah. Baik, itu berkenaan dengan membaca Al-Quran. Ya, nanti ada berkenaan membaca Al-Quran, diwakil imam dan sebagainya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya. Kita tutup mungkin karena sudah masuk atau syuruk. Ya, kita cukup dengan membacakan hamdalillah alamin. Afamikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.